dia menutupi kebohongannya dengan bohong, otomatis bohong akan berlanjut dengan bohong-bohong berikutnya. Oh, berkembang. Benar Pak Ustaz. Hati-hati. Saya duduk lagi Pak Ustaz. Apalagi ada namanya induknya dosa. Apa induknya dosa? Khamar. Minum minuman keras. Minum minuman keras, minum yang memabukkan akan mendatangkan dosa berikutnya. Karena khamar artinya menutup akal. Sementara akal itu yang mengangkat harkat manusia. Ya. Ada seorang ahli ibadah. Tiba-tiba dia masuk di sebuah rumah. Ternyata di rumah itu sudah ada seorang wanita dengan anak kecil. Dia tutup itu pintu. Orang alim itu kaget. Kata orang alim itu, astagfirullahaladzim, seorang wanita. Hai, saya menawarkan 3 dosa. Yang pertama, minum khamar ini. Kalau tidak mau, perkosa aku. Ya. Perkosa aku, artinya zinai aku. Atau yang ketiga, bunuh anak ini. Ada anak kecil. Pilih yang mana? Baru kau bisa keluar. Kamu boleh keluar dari rumah ini, yang penting engkau bisa melakukan 1 di antara 3 dosa ini. Minum khamar, perkosa aku, atau zinai aku, atau bunuh anak ini. Mau tahu? Kalau aku bunuh anak ini, membunuh nyawa orang kan dosa besar. Berzina juga dosa besar. Minum khamar dosa besar, tapi ya aku aja yang rugi. Maka dia minum khamar itu. Ketika dia minum khamar itu, dia mabuk. Tertutup akalnya. Dan melihat wanita tadi cantik sekali. Langsung dia perkosa wanita itu. Zinai. Setelah dia zinai, tidak sadar diri, dia bunuh anak itu. Jadi gara-gara khamar dia minum, sehingga melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi jangan meminum minuman khamar. Jangan meminum minuman keras atau khamar Karena itu bisa mengundang dosa berikutnya. Ada orang stres, Ya. larinya ke dugem. Deng 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 deng. Salah. Harusnya larinya ke masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan deng 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 deng. Harusnya ke bawah. ke atas ya Pak Ustaz. Iya. Ke atas, bukan kini lagi. Pak Ustaz, Ya. ini Benjo mau nanya nih Pak Ustaz. Dari Benjo, tadi udah tadi yang senyum mau aja mau nanya dia. Ini dari tadi dia memang. Ternyata Benjo, dari kemarin. kenapa? Ya, ini Pak Ustadz, saya kan punya anak. Udah punya anak? Udah lah Pak Ustadz. Umur berapa? Umur 4 tahun, Hah? 2 tahun, sama 21 tahun. Pilih yang mana? Gak ditawarin. 21 tahun itu istrinya ya? Enggak, anakku yang paling gede. Anak angkat. Iya. Anak yang paling gede 21 tahun. 21 tahun. Iya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan punya anak nih. Saya sering berbohong untuk menyenangkan hatinya. Ini kenapa? Untuk menyenangkan hatinya. Oh, berbohong demi menyenangkan. Terus kebetulan kan anak ini ingatannya kan tinggi ya, ingat. Nagih lagi. Terus aku harus berbohong lagi. Supaya anak saya ini nagih lagi kan, supaya nggak bohong gimana kan? Dosa nggak yang saya lakukan ini? Dosa apabila kita berbohong kepada anak. Oh. Ingat ya, ada 3 orang, tidak ada dosa kecil kepadanya. Semua dosa besar. Oh. Orang tua terhadap anak. Orang tua itu diikutin anak. Jadi jangan coba-coba melakukan kesalahan, karena anak akan menjadikan alasan. Gitu ya. Jadi apalagi berbohong, jangan coba-coba. Orang tua kan pelupa, tapi anak masih ingat. Yang kedua, guru kepada murid. Guru itu punya murid. Kalau dia melakukan dosa, muridnya ikut. Berabe kan?
Bahaya. Yang ketiga pemimpin. Para pemimpin diberikan jabatan, diberi amanah, jangan coba-coba melakukan kesalahan. Karena ada bawahan yang mengikut. Semua orang yang memiliki ikutan itu susah. Jadi harus jadi panutan. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, kadang-kadang kita menggampangkan untuk berbohong di depan anak. Iya. Itu hati-hati, karena bahaya kalau kita berbohong kepada anak, karena otomatis akan ketahuan kebohongan itu. Bagaimanapun pintarnya kita menutupi kebohongan, karena kebohongan itu bagikan adalah bangkai yang harus ditutupi, akan berbau juga pastilah. Jadi kepada orang tua jangan coba-coba berbohong kepada anak, apalagi menjanji sesuatu yang dalam artian kita tidak mampu untuk memenuhi janji itu, karena bahaya. Anak itu pasti akan mengingat atas apa yang pernah kita janjikan. Cepet banget kan? Saya lagi coba ngetik ya. Iya. Nggak kan biasanya gini nih, Nah. Ustaz. Kita kan janji kita hibur dulu, ntar nunggu duit kan, baru Iya. kita kasih. Tapi gitu. harusnya dijelaskan. Oh gitu ya. Karena anak itu butuh dijelasin ya? penjelasan. Oh iya. Anak iya. itu belum mengerti, tapi butuh penjelasan. Anak itu belum bisa paham, tapi butuh yang namanya pemahaman, dipahamkan. Karena anak-anak itu kadang-kala makan dia tidak tahu bahwa makan itu penting untuknya, tidur itu penting untuknya, mandi itu penting untuknya, tidur cepat itu penting untuknya. Tapi bagaimana orang tua menjelaskan tidurlah cepat supaya besok pagi bangun cepat. Tuh, makanlah nak, makan. Kita paksa anak untuk makan, Iya. nggak mau makan. Padahal makan itu bukan untuk orang tuanya, tapi untuk dirinya. Nah, jadi sebenarnya anak itu kadang-kala orang tua mendidik anak dengan cara membohongi anak. Aku mau pergi ke pasar dulu ya, mau ke dokter. Dia mau pasar, tahu-tahu ketemu mana? Mau ke mana mak? Mau ke dokter suntik. Itu bohong itu. Lebih baik dijelaskan. Iya. Karena kapan ketahuan jelek. Jangan dibohongi anak. Anak itu jangan sampai dibohongi. Tuh orang tua kayak Padlan, jangan bohongin anak. Tapi kadang-kadang kan Pak Ustadz, anak-anak kecil kan masih belum begitu ngerti ya Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita jelasin yang bener juga mereka nggak ngerti, malah tetap merengek-rengek. Pokoknya ikut Dedi, ikut. Nanti bilangnya, aku tuh mau ke dokter dulu. Kalau kau ke dokter, kamu mau ikut nggak ke dokter? Ntar dilihat sama dokter giginya rusak dicabut loh sama dokter. Mau ikut nggak? Yang Nggak rusak jadi. lainnya gigi aja kenapa? Jangan. Oh iya. Dari tadi contohnya gigi. Iya. Agan tahu aja deh. Jadi gini dijelasin. Anak aku tahu, oh abah mau syuting, ya dia tinggal. Dia tahu kalau syuting itu lama, jadi dia nggak mau ikut. Sekalian dia ikutkan aja, supaya dia rasain bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya. Ayo ikut, mau ikut? Nggak mau ikut. Dia tahu, repot. Jadi itu, jadi sebaiknya anak itu butuh yang namanya ibaratnya seorang orang tua menjadi panutan buat anaknya. Iya. Jadi kalau kita bikin Terima kasih, dosa, nih Benjo jangan diulang lagi, karena dosanya lama-lama makin banyak ya Pak Ustadz. Dosa satu bisa mengundang dosa yang lainnya, apalagi tadi hammer itu ya. Hammer adalah induknya dosa kata Pak Ustadz ya. Minum minuman keras. Minum minuman keras itu yang induknya memabukkan. dosa. Yang memabukkan. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, harusnya lebih baiknya kita langsung bertaubat gitu Pak Tobat. Ustadz. Mau tahu arti tobat? Mau tahu arti tobat? Ya. Mau Pak Ustadz. Tapi jangan dijelasin dulu karena ada yang mau lewat. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.